Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, PW GMPI Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita sambut panggilan Allah untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang duafa. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bang Ridho Fahreji SKG, ya Bang, ya, Formatur HMI Cabang Medan. Kemudian satu lagi ada tokoh pemuda milenial kita, ada Bang Sahrial Arif Putagalung, Sarjana Hukum, ya Bang. Berabang aja ini Bang ya. Kalau kami di GMPI ini biasanya Bang memanggil orang itu abang saja, agak lebih akrab gitu. Ya, Bang Ridho lah dulu ini ya. Bang Ridho, kira-kira kesibukan kita belakangan ini apa Bang? Masih kuliah aktif atau gimana nih? Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kesibukan hari ini Bang, saya koas yang pertama kan, sehari-hari koas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut USU. Kemudian kesibukan lainnya mungkin ya aktif di organisasi lah hari ini kan. Tadi seperti Abang sebutkan, saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Belum dilantik Bang ya? Belum. Tapi sudah terpilih sebagai formatur lah. Ya, formatur ya. Mas Ariel, kira-kira kegiatan kita hari ini, aktivitas kita? Aktivitas hari ini Bang, aktif di kampus, sedang mengabdi di UN Sumatera Utara Medan, dan sekaligus juga sedang menempuh pendidikan S2. S2 Insya Allah dalam waktu dekat insya Allah akan selesai. Calon master Bang? Insya Allah. Iya. Ya begini Bang, belum juga selesai, artinya belum juga hilang luka pandemi yang dialami masyarakat hari ini Bang kan. Nah, menyambut bulan Ramadan dihadirkan lagi dengan langkanya solar, kemudian naiknya BBM tiba-tiba, kemudian minyak yang sulit dan mahal gitu. Kira-kira Abang berdua lah hari ini menyikapinya gimana itu? Bagaimana sih pandangan Abang terkait dengan kesulitan masyarakat yang dialami masyarakat saat ini? Apakah masyarakat harus sabar ataukah kita harus menyikapi kebijakan pemerintah saat ini? Oke. Ya. Terima kasih. Jadi mengenai kondisi hari ini, yang pertama tadi mungkin kelangkaan minyak goreng ya barangkali ya. Jadi memang kalau bicara kelangkaan minyak goreng ini, kalau saya pikir setelah saya baca juga berita-berita yang beredar, bahwa hari ini kelangkaan minyak goreng terjadi akibat segelintir oknum yang memang ada bermain di sini. Saya pikir karena dengan kelangkaan minyak goreng ini, maka para pengusaha-pengusaha dan juga mungkin pemerintah terkait menaikkan harganya karena langka minyak. Berarti itu. Ada sekitar ada mafia-mafianya lagi. Ya, ada itu semacam itulah. Jadi itu yang mungkin bisa saja terjadi karena ini momen Ramadan juga, artinya orang semakin banyak membutuhkan minyak goreng kan gitu, sehingga ketika ini barang semakin banyak dibutuhkan maka harga juga dapat ditingkatkan, mau tidak mau masyarakat, orang yang membutuhkan ya harus beli kan gitu. Secara ekonomi ya, secara ekonomi kan itu. Ya betul. Ya, Bang Sahrial gimana kira-kira tanggapan ini Bang? Ya kalau kita melihat memang realita di masyarakat hari ini memang sangat betul ya, bahwa satu sisi masyarakat hari ini belum juga mampu bangkit dari keterpurukan COVID-19, tapi di satu sisi juga dihadapkan dengan berbagai cobaan yang lain. Nah, tapi masyarakat hari ini juga saya pikir sudah lebih dewasa ya, sudah lebih mampu melihat apa yang sedang mereka hadapi. Jadi tidak juga menyalahkan siapa-siapa dalam
persoalan masyarakat hari ini, tapi saya yakin masyarakat sudah memiliki cara sendiri untuk bangkit dari dari apa yang dihadapi mereka hari ini. Ya, karena kan begini deh. Ini kan ribet kali nih Bang. Memang kadang-kadang ini begitu muncul isu netizen ini nyamber aja. Kalau anak Medan bilang kalau begitu ada muncul sambar. Begitu Menpol itu dicolok sambar terus kan kira-kira gitu. Nah kan kebiasaan kita anak Medan itu sehingga memanas-manasi suasana. Terkadang berita yang muncul itu belum belum pasti keakuratannya, tapi sudah menyebar sampai ke bawah. Itu kira-kira gimana tuh Bang? Kita lah sebagai kaum milenial ini bagaimana menyikapinya? Ya, jadi hari ini memang masih banyak ya mengenai kabar-kabar mengenai hoax lah barangkali kan, berita-berita yang beredar. Jadi sebagai kaum muda tentu saya dan Bang Syahrial lah, mungkin termasuk Abang juga, hari ini punya peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya hari ini tidak hanya anak muda yang punya WA group Bang. Ya kan, orang tua kita juga punya WA group ya kan. Anak-anak pun sekarang juga punya. Jadi sehingga berita itu cepat tersebar. Padahal sebenarnya belum jelas referensinya dari mana, sumber dari mana, tapi udah sampai ke bawah gitu kan. Sehingga itu yang akhirnya membuat masyarakat panik dan menganggap bahwa kondisi ini semakin buruk gitu. Padahal sebenarnya ini juga pengaruh atas mindset gitu kan, mindset masyarakat yang hari ini berjalan. Makanya kita sebagai kaum muda tentunya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika berita sampai itu coba diverifikasi dulu apakah memang dari sumber terpercaya, kemudian memang datanya jelas sehingga boleh disampaikan ke yang lain gitu kan. Jangan kayak macam kita bicara di kedai kopi nih, jas terus. Ini memang nggak beres ini orang, kira-kira gitu ya. Mas Ariel gimana kira-kira pandangannya? Saya sepakat kali Bang apa yang disampaikan oleh Bang Ridho tadi. Ya, berita-berita yang masuk itu kan perlu diverifikasi ya, perlu dilihat lagi buktinya, kebenarannya bagaimana, dan tidak langsung di-share kemana-mana gitu ya. Karena seperti dibilang tadi, tidak hanya orang dewasa aja yang punya grup ya kan, anak-anak kecil latah tangannya di-share-nya kemana-mana. Tiba-tiba udah masuk aja di grup ya, siapa yang buat ini gitu kan, rupanya dipegang adiknya kan atau anaknya gitu. Nah itu yang saya pikir masyarakat jangan terpancing juga dengan berita-berita yang masuk. Jadi perlu juga memang pengetahuan, perlu media yang lain untuk mengklarifikasi berita-berita tersebut. Gitu. Oh gitu. Apa perlu nggak kira-kira pemerintah itu menciptakan wadah untuk mengantisipasi hoax itu? Oh, kalau menurut saya perlu. Tapi sebenarnya hari ini karena kita aktif di organisasi juga, sebenarnya tanpa pun pemerintah hari ini sampai turun ke situ, itulah tugas kita, kita sebagai kaum muda, sebagai kaum milenial, dan juga dalam hal ini dari HMI misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam memberikan itu gitu. Jadi masyarakat bisa terbantu secara pendidikan gitu kan, karena kita nggak bisa samakan hari ini mungkin ada masyarakat yang mungkin tidak mendapat informasi secara menyeluruh gitu kan, ada mungkin yang bisa dapat gitu kan, karena punya gadget pun nggak semuanya bisa manfaatkan dengan baik kan gitu kan. Kalau macam orang tua kita di kampung sana kan memang dapat aturan dari perusahaan mereka secara online, bingung paksa telepon kita yang dari kampung, cuman buat ini katanya, kira-kira gitu ya kan. Gimana Bang Tarial kira-kira? Iya, kalau memang tugas anak muda ya dalam hal ini untuk menangkal itu, tidak usah program pemerintah pun sebenarnya sudah menjadi kewajiban gitu. Tetapi perlu juga dilihat bahwa hoax itu kan sesuatu yang ada unsur di belakangnya gitu ya. Mungkin ada kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan pikiran-pikiran rakyat yang masyarakat yang kurang pengetahuan tadi untuk dibawa dan digiring ke satu kepentingan tertentu. Nah, bisa jadi itu ujungnya kan bisnis, ujungnya kan politik, kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, pemuda hari ini saya pikir mengambil peran di situ saja, mengambil peran di ujungnya saja, di hulunya. Jangan peran-peran tersebut nanti ketika pemuda menerima berita-berita hoax itu menyelesaikannya di akhir saja. Gitu ya. Ketika masyarakat sudah tercemari baru kita turun. Bisa mengambil peran di seperti itu. Jadi tidak usah melulu bicara di awal atau di pangkalnya gitu. Ya. Memang terkadang memang peran pemuda itu sangat penting untuk kemajuan kita. Misal hari ini di berita-berita TikTok, media-media ini beredar dengan aksi mahasiswa yang baru-baru ini di Jakarta. Yang pada intinya menyikapi pernyataan Pak Luhut, kan gitu. Ya kan baru-baru ini kan Pak. Ini kita
Sering-sering aja Bang, jangan sampai terbicara HMI-nya terjebak di sini nanti tidak. Saya ingin menanggap apakah berita yang disampaikan Pak Jokowi semalam terkait dengan bahwa tidak lagi harus membahas terkait dengan penundaan 3 tahun atau 3 periode, itu tak perlu dibahas lagi gitu. Apakah karena keberhasilan mahasiswa yang demo, ini kan orang mahasiswa ini, atau karena kalau mahasiswa tidak demo itu berjalan dengan santainya isu itu gitu. Padahal itu kan nggak boleh digulirkan, kira-kira begitu. Bagaimana pandangan Abang sebagai mahasiswa? Saya tidak mau kata Abang sebagai pandangan Abang sebagai ketua umum HMI, kira-kira begitu. Ya, itu yang mungkin perlu ditegaskan. Ya, saya harus tegaskan itu. Nanti kalau saya ini katakan sikap secara organisasi kan, bukan. Itu jadi sikap ini kan bahaya ini begitu diangkat, ketua umum HMI menyatakan ini gitu kan, itu makanya berbahaya. kan makanya harus tegaskan bahwa ini kan sharing lah barangkali kan Bang, sebagai mahasiswa, sebagai tokoh muda hari ini, bukan sebagai organisasi hari ini bicaranya kan gitu. Yang jelas mengenai itu kan kita harus kembali dulu kepada konstitusi hari ini, bahwa ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan sejak dahulu bagaimana perjalanan pemerintah dalam hal priorisasi, dan ini kan sudah menepati masa 2 periode kan gitu. Sehingga sebenarnya dengan hari ini ada isu yang berkembang mengenai karena beberapa faktor, misalnya dengan kestabilan ekonomi, gitu kan, ketahanan pangan dan sebagainya, sehingga diperpanjanglah masa periode presiden hari ini. Sebenarnya kan itu kembali lagi kepada sistem kan gitu. Sebagai ada konstitusi yang mengatur, maka kita merunduk ke situ aja gitu. Kita nggak perlu lagi bahas terlalu jauh mengenai atas faktor-faktor ini gitu kan. Kan kita punya orang-orang yang juga berpengaruh dan juga orang yang paham lah di bidangnya masing-masing. Iya, maksud saya kan begini Bang. Ini kan sempat bias lama ini isu ini. Tapi ketika gejolak sudah datang, maka Pak Jokowi langsung mengambil sikap bahwasanya dia langsung keluarkan. Apakah karena gejolak ini muncul besar sehingga dia keluarkan statement itu, atau kalau dia nggak berstatement itu nggak ada, isu itu tetap berjalan gitu kira-kira ya kan? Bang Mas Ariel gimana kira-kira? Kalau saya melihatnya mungkin karena ada beberapa menteri ya yang mencuatkan isu tersebut, kemudian tanggapi mahasiswa dan menjadi bola liar di masyarakat ya. Jadi saya pikir, namun meskipun itu presiden juga belum tegas ya. Kalau saya lihat presiden belum tegas menyatakan sikapnya, masih bias bahasanya, artinya masih multitafsir dan belum clear. Kalau memang ini tidak dibicarakan biar apa kan gitu. Tidak bicarakan apakah biar presiden ikut 2 periode saja atau jangan diurusi biar kami nanti yang mengerjakan, gitu kan bisa jadi. Ini kan cerita-cerita politik dan apa segala macam gitu. Nah, saya pikir itu harus dikelirkan juga memang sama presiden menjalankan pernyataan seperti itu. Ini jangan dibicarakan bagaimana, apa tujuannya, biar apa gitu ya. Jadi mahasiswa, peran pemuda juga dibutuhkan di situ Bang. Termasuk dia mengkomentari bahwasanya menteri kok tiba-tiba menaikkan BBM gitu ya. Belum, tidak ada koordinasi gitu ya. Ini apakah blunder atau gimana gitu ya? Ya pemuda mengambil peran di situ ya untuk mengkritik mungkin saja, tapi dengan cara-cara yang sehat ya. Tidak harus mencaci maki, tidak harus dengan mengolok-olok atau apalagi membawa isu sara dan lain sebagainya. Itu saya pikir ciri khas dari pemuda Bang. Nah, ciri khas dari pemuda itu menyampaikan aspirasi kan dengan cara yang santun gitu ya, tidak dengan cara yang barbar seperti yang bilang tadi kan. Nah, apalagi pemuda-pemuda yang hari ini jika kita lihat dari berbagai data, hampir banyak mahasiswa pemuda itu yang mengambil posisi di perguruan tinggi atau mengambil pendidikan gitu, tidak mahasiswa yang bekerja atau mahasiswa yang di luar pendidikan. Jadi itu menjadi salah satu instrumen yang membantu ya, untuk membantu pemerintah, masyarakat untuk mengawasi segala tindakan dari kebijakan pemerintah Bang. Gitu. Saya pikir itu. Baik. Bulan Ramadan ini Ketua Bang Syahrial, ya apa sih untuk terakhir ya kesimpulan lah dari Abang Bang Syahrial tentang yang harus dilakukan pemuda di bulan Ramadan ini, khusus dengan menyikapi keadaan-keadaan kita saat ini. Ya, kira-kira terakhir Bang. Ya, apa siap. Terima kasih Bang. Jadi saya pikir karena ini momen suci ya, momen di bulan Ramadan ini, tentu yang pertama kita harus perbanyak kegiatan amal lah kan gitu, kegiatan yang baik, di mana hari ini juga kita masih terdampak dengan kondisi COVID-19 gitu kan. Banyak hari ini saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih merasakan bahkan belum bisa sahur, sahurnya mungkin hanya minum air putih misalnya, kemudian buka puasanya mungkin hanya dengan
air putih dan mungkin ada kurma berbagi gitu kan dalam satu keluarga. Artinya di sini sebenarnya butuh bantuan kita, butuh hari ini kebermanfaatan kita sebagai kaum muda khususnya ke kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka dari itu sebenarnya kita dari tokoh muda hari ini tentu perlu buat gerakan ya Bang ya. Artinya ada kegiatan amal untuk saudara-saudara kita ya hari ini dengan kondisi bulan suci Ramadan ini kita bantulah sama-sama kawan-kawan kita. Berbagilah ya Bang ya. Dengan kondisi keadaan yang sulit, minyak apa segala macam ya. Tugas kita hari ini berbagilah. Gitu. Bang Sarial gimana? Saya pikir pemuda hari ini harus mengambil peran ibarat suluh di tengah kegelapan ya. Meskipun sendiri atau mungkin sepi, hanya sedikit orang yang mau berkontribusi, tapi itu harus memang ada orang yang harus seperti itu untuk membantu apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat hari ini, tengah berbagai kesulitan, tengah berbagai problematika hidupnya masing-masing kan itu. Jadi pemuda juga saya pikir harus berani mengambil peran itu Bang. Ya. Karena kalau tidak kita bingung mau berharap sama siapa lagi kan gitu. Kita bingung berharap sama siapa lagi, kita tidak tahu berharap sama siapa lagi kecuali sama anak-anak muda yang bisa melihat hari ini, bisa melihat di masa depan gitu Bang. Ya, baik, terima kasih Bang Ridho, terima kasih Bang Sarial, baik sahabat GMPI dimanapun Anda berada. Kesimpulan kita hari ini bahwa pemuda kritis harus dan kritis boleh, namun hal yang harus diingat bahwasanya berbuatlah untuk masyarakat agar kritis kita tidak terhapus. Begitu Bang ya. Terima kasih sekali lagi Bang. Selamat berbuka puasa. Ya sahabat GMPI dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian hasil diskusi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di channel YouTube GMPI selanjutnya. GMPI Sumatera Utara sanggup mengatasi tantangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.